Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, keren. Dengan tegas dia bilang, Israel harus segera hengkang dari Palestina. Bagi rakyat Indonesia, pernyataan tegas Retno itu luar biasa melegakan. Kejahatan Israel terhadap Palestina memang sudah luar biasa biadab. Dan kalau kini Indonesia menyatakan sikap tegas, ini pasti menyumbang bagi proses perdamaian di sana. Pernyataan Menlu ini dikeluarkan terkait keputusan International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, lembaga tertinggi dalam dunia pengadilan internasional. Keputusan soal Israel ini disampaikan oleh Presiden ICJ Nawaf Salam pada 19 Juli lalu, mewakili 15 hakim anggota. ICJ memutuskan bahwa pendudukan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina selama puluhan tahun adalah ilegal, melanggar hukum, dan harus diakhiri secepat mungkin. Palestina yang dimaksud di sini adalah wilayah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Israel menjajah daerah itu sejak 1967. Selama berpuluh tahun, masyarakat dunia sudah menyaksikan bagaimana Israel menyengsarakan warga Palestina di sana. Tapi kini, masyarakat dunia tak bisa lagi diam setelah Palestina menjadi ladang pembantaian oleh Israel yang sudah makan korban nyawa hampir 40.000 orang sejak Oktober 2023. Berbagai protes lembaga internasional sudah dikeluarkan. Badan PBB sudah menyatakan Israel melakukan genosida. PBB juga memasukkan nama Israel dalam daftar hitam negara bermasalah selevel ISIS dan Al-Qaeda. International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional juga sudah mengajukan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kini, ICJ sendiri memutuskan bahwa kedudukan Israel di Palestina selama 57 tahun itu sendiri adalah sebuah tindakan melanggar hukum. Israel diperintahkan bukan saja menghentikan aksi pembantaian mereka, tapi Israel juga harus meninggalkan Palestina. Ini bukan pertama kali Retno mengeluarkan pernyataan keras terhadap Israel. Februari lalu, Retno juga sudah meminta ICJ menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Saat itu dengan tegas, Retno menyatakan Israel harus keluar dari Palestina tanpa syarat dan negosiasi apapun. Retno mengingatkan, kalau dibiarkan terus, pendudukan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak Israel atas wilayah Palestina secara permanen. Kini harapan Indonesia itu terwujud. Menurut Retno, keputusan ICJ terbaru ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Retno mendesak Israel untuk melakukan ganti rugi dan kompensasi. Kata Retno, Israel harus mengembalikan tanah Palestina yang diambil sejak 1967 dan mengizinkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali ke kampung halamannya. Sejujurnya, keputusan ICJ ini tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Keputusan ini adalah semacam nasihat bagi negara-negara di dunia tentang Israel. Semua bergantung kepada PBB tentang apa yang seharusnya diambil mengikuti nasihat ICJ tersebut. Bagaimanapun, keputusan tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan dunia internasional kepada Israel. Saat ini semakin banyak negara di dunia yang mendukung negara Palestina untuk diterima sebagai anggota PBB. Bagi Indonesia sendiri, keputusan ICJ berimplikasi pada melemahnya potensi hubungan diplomatik dengan Israel. Upaya membangun hubungan dengan Israel nampaknya harus mundur beberapa langkah. Presiden terpilih Prabowo sendiri nampaknya akan menjadikan pembantaian di tanah Palestina sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Saat ini, kubu pendukung Israel sebenarnya sudah beroperasi di Indonesia. Banyak pihak yang sebelumnya anti-Israel dalam beberapa tahun terakhir ini nampaknya sudah mulai mengakui peluang untuk mulai berhubungan dengan Israel. Namun pembantaian Palestina tahun ini memudarkan kemungkinan itu. Masalahnya, bagaimana mungkin kita membela aksi militer Israel yang luar biasa kejam itu? Mereka ingin membersihkan tanah Palestina yang mereka duduki dari orang-orang Palestina.
Saat ini diperkirakan sudah sekitar 40.000 warga sipil Palestina tewas terbunuh. Dan ada ratusan ribu lainnya yang akan jadi korban berikutnya bila perang ini tidak dihentikan. Sebagian besar korban tewas itu adalah perempuan dan anak-anak. Aksi militer Israel sudah berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Artinya, Israel sudah membunuhi warga sipil Palestina selama 9,5 bulan. Yang terjadi bukanlah perang. Istilah yang lebih tepat adalah pembunuhan massal. Setiap hari Israel menyerang warga Palestina dari darat, udara, dan air. Israel juga menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, menghancurkan bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Palestina. Warga Palestina yang bertahan harus hidup tanpa air, listrik, sarana komunikasi, tanpa persediaan makanan dan sarana kesehatan yang memadai. Para pembela Israel berdalih bahwa ini semua terjadi karena ulah Hamas. Barangkali ada sebagian kebenaran terkandung di sana. Pembantaian di tanah Gaza terjadi sebagai respons Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Hamas ketika itu secara tiba-tiba menyerang warga sipil Israel yang sedang merayakan Hari Suci Yahudi. Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga sipil Israel dan menyandera 120 lainnya. Tapi kejahatan Hamas ini sangat tidak sebanding dengan apa yang kemudian dilakukan Israel di Gaza. Israel mengklaim mengejar Hamas, tapi yang mereka bunuhi adalah warga sipil Palestina. Israel berdalih mereka kesulitan menghadapi Hamas yang berlindung di balik warga sipil. Karena itu mereka merasa berhak untuk membombardir Gaza tanpa ampun. Mesin perang Israel menembaki, membom, menyerang Gaza tanpa ada perlawanan. Bayangkan, setiap hari selama 9,5 bulan warga sipil Gaza harus menderita menjadi korban serangan pasukan militer Israel yang memiliki salah satu peralatan perang terbaik di dunia. Nampak sekali Israel hanya menggunakan penyerangan Hamas pada 7 Oktober itu sebagai alasan untuk membumi hanguskan Gaza. Kita tidak tahu kapankah kebengisan Israel ini akan berakhir. Yang pasti keputusan ICJ dan dukungan Indonesia adalah bagian dari upaya menyelamatkan Palestina. Di sisi lain ada juga sejumlah perkembangan positif yang memberi prospek lebih cerah bagi Palestina. Salah satunya adalah perjanjian perdamaian antara faksi-faksi Palestina yang selama ini bertikai, seperti Hamas dan Fatah dan sejumlah lainnya. Perjanjian ini diharapkan mempermudah terbangunnya negara Palestina merdeka sebagai resolusi PBB. Bagaimanapun, perjuangan penyelamatan Palestina masih butuh perjalanan panjang. Dan semoga saja Indonesia akan jadi salah satu kekuatan yang berperan besar di dalamnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.